Assalamualaikum Bu Eriko. Waalaikumsalam Bu Mita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eriko? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu Eriko. Kayaknya Bu Eriko tambah sibuk aja nih ya. Bisa aja Ibu. Saya nggak sibuk Bu, menyibukkan diri saja. Masya Allah, luar biasa emang Bu Eriko ini. Bu Eriko baik, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Eriko. Kalau Bu Eriko sendiri, apa sih yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, sebenarnya saya banyak yang ingin saya harapkan dari obrolan kita ya Bu, tapi saya mau fokusin satu nih Bu ya. Sebenarnya saya sedikit ada ganjalan di kelas saya Bu ya, ketika menghadapi anak-anak dalam pembelajaran. Saya perhatikan mereka itu kok sepertinya kurang perhatian seperti itu, Bu. Kurang perhatiannya tuh karena mereka mungkin bisa dikatakan banyak bicaranya atau ngobrolnya di kelas ketika kegiatan pembelajaran gitu, Bu. Oh, jadi yang seperti itu semua anak ya Bu Eriko, atau hanya beberapa saja? Bisa dikatakan hanya beberapa, tapi dari beberapanya itu bisa menguasai kelas gitu. Dalam arti suaranya itu Oh, bisa sampai satu kelas gitu jadi yang ributnya. beberapa itu membuat yang lainnya ikutan nggak fokus gitu ya Bu Eriko ya? Ya, Karena benar mereka, Bu. jadi mereka itu Betul. lebih cenderung kepada mengganggu berarti ya? Benar benar. Itu yang akhirnya membuat, kok lama-lama jadi masalah ya gitu. Kok lama-lama anak-anak itu kurang fokus ya gitu jadi belajarnya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi Bu Eriko merasa sangat terganggu dengan mereka karena mereka itu tidak fokus di kelas walaupun hanya beberapa anak, tapi ternyata Iya, bikin kelas jadi tidak kondusif ya, bikin Bu benar Eriko, benar, Bu. bikin Bu Eriko atau anak-anak nih yang tidak nyaman nih. Saya rasa pun, anak-anak ada yang merasa tidak nyaman ya, Bu, ya. Ketika mereka saya perhatikan ingin serius untuk belajar gitu ya. Betul Tapi betul. ketika ada suara-suara gaduh, suara anak-anak yang lain yang ribut, yang akhirnya saya rasa pun mereka itu mengganggu mereka dan saya pun akhirnya tidak nyaman kan Oh ketika iya saya betul. menyampaikan sesuatu, saya menyampaikan materi, tapi kok terlihat anak-anak itu kurang fokus. Kan bisa dikatakan Jadi seperti kita dicuekin ya gitu, oh, Bu. jadi anak-anak juga terpecah gitu ya Bu Eriko ya? Iya iya betul, Oh, ya ya. Saya terbayang nih Bu Eriko bagaimana jadi benar. kesulitan buat Bu Eriko nih. Saya jadi wah pasti itu sulit sekali gitu padahal kita maunya kondusif tapi jadi tidak kondusif hanya karena beberapa orang. Betul Selama betul, Bu. ini apa yang sudah Bu Eriko usahakan? Bagaimana cara Bu Eriko biasanya mengatasinya? Ya ada beberapa yang memang saya coba cari solusi ya, Bu, ya, dengan berdiskusi dengan teman. Ada beberapa yang sudah saya, pakai cara seperti memberikan, yel-yel atau ice breaking, tepuk-tepuk, atau bernyanyi di tengah pembelajaran, seperti itu, Bu. Tapi kok kayaknya tidak efektif, bukan mungkin tidak efektif ya, pada saat yel-yel terjadi, atau pada saat sedang bernyanyi itu efektif. Anak fokus pada nyanyian itu, pada yel-yel itu, tapi Ibu kan tahu ya, yang terjadi setelah, Setelah ah, itu setelah yel-yelnya, lewat, ya mereka kembali lagi. Jadi hanya fokus beberapa menit lah bisa dikatakan seperti itu. jadi fokusnya hanya pada yel-yel pada saat pembelajaran nggak fokus lagi gitu ya? Nah Seperti itu, itu ya Bu apalagi Eriko kalau ya? sudah iya betul, Bu, apalagi kalau sudah ada yang, memulai satu gitu ya, untuk ya memecah keheningan ketika, bukan hening mungkin ya, Bu, kefokusan anak-anak sedang belajar, ya akhirnya yang lain pun terbawa, seperti Hmm, itu. Tapi kadang-kadang, Bu, saya pernah juga nih ya memanggil orang tua, dalam arti kalau anaknya yang sudah, berlebihan mungkin ya di iya. dalam, berbicara di kelas, ketika saya sudah panggil anaknya, itu juga beberapa saya panggil, saya ajak bicara, tapi belum ada perubahan. Akhirnya coba saya panggil ke orang tua mereka. Mungkin saya coba gali, ada apa sih di rumah seperti itu ya. Iya Yang iya betul. membuat akhirnya tuh mereka malah
ngobrol di kelas, asik di kelas, apakah di rumah seperti itu juga gitu. Jadi saya berusaha untuk sharing, berbagi informasi dengan orang tua, tapi, saya rasakan hasilnya sampai saat ini belum cukup memuaskan saya seperti itu, Bu. Padahal Bu Eriko ini sudah berusaha mencari penyebab ya Bu Eriko ya, mencari penyebab Ya, kenapa sih bisa dikatakan beberapa seperti anak ini selalu bikin gaduh istilahnya gitu ya. Istilahnya benar, Bu, benar bikin benar. mengganggu konsentrasi teman-temannya gitu. Tapi Iya, belum menemukan kenapa dan bagaimananya ya Bu Eriko berarti ya. iya Padahal benar, Bu. padahal saya rasa langkah Bu Eriko itu sudah luar biasa mencari tahu hal-hal tersebut langsung kepada orang tua karena kan kadang-kadang memang lingkungan itu mempengaruhi sekali ya Bu Eriko ya, apalagi Iya, benar. lingkungan rumah ya. Iya, Bu. Kan kita mendidik tidak hanya setahu saya ya, Bu, ya, Iya betul Bu. mendidik tidak hanya di kelas, tapi harus ada kerjasama antara kolaborasi antara kita pihak sekolah dengan di rumah. Sedangkan waktu mereka itu kan lebih banyak di rumah Betul sekali Bu daripada di Eriko. sekolah. Tapi kadang-kadang yang kena imbas untuk mendapatkan itu di kita yang di sekolah gitu ya, Bu, ya. Ada mungkin ada ketidakpuasan anak-anak di rumah, mereka mencarinya di sekolah dengan berbagai cara. Ya mungkin salah satu mereka banyak ngobrol, banyak ribut di kelas itu karena mungkin ada yang mereka cari di rumah tidak ada, mereka dapatkan di sekolah. Menurut saya Oh, ya. seperti itu sih. Betul-betul bisa jadi seperti kata Bu Eriko tadi mungkin semacam mencari perhatian mungkin ya Bu Eriko ya. Ya, Yang di rumah betul. tidak didapat, kemudian mereka mencari perhatiannya di kelas. Mungkin Iya perhatian benar. dari Bu Eriko atau perhatian dari teman-teman. Nah, setelah Bu Eriko sudah mencoba nih ice breaking, mencoba tepuk, yel-yel tadi yang Bu Eriko sebutkan, mengajak bicara dari hati ke hati, mengajak ngobrol orang tua. Kira-kira Bu Eriko terbayang nggak cara lainnya untuk bisa mengatasi hal tersebut nih? Ada satu yang terfikir oleh saya, Bu, ya. Saya kepingin mencoba mungkin untuk menyentuh hati seperti itu, Bu. Hmm, Tapi kalau berbicara langsung itu kan saya sudah coba tapi kurang berhasil ya, Bu, ya. Saya oke. mau coba cara lain nih, Bu, ceritanya nih. Saya Ah, punya satu cara. apa itu Bu Eriko? Saya penasaran jadinya. Saya kepingin mungkin menyuguhkan atau menyajikan kisah-kisah atau cerita-cerita atau dongeng. Baik saya sampaikan secara langsung atau mungkin melalui video yang nanti saya putarkan. Saya sih berharap dari hikmah di balik cerita itu bisa yang akhirnya menyentuh hati mereka, yang membuat mereka sadar mungkin ya Bu ya, bahwa bagaimana mereka harus berperilaku di kelas ketika sedang belajar. Seperti itu Bu. Wah, saya rasa rencana Bu Erika ini luar biasa karena kan kadang-kadang nih kalau kita nasihatin langsung anak-anak malah mental ya Bu Eriko ya. Kalau Iya kita ngomong betul. langsung sama mereka tuh kadang-kadang belum tentu juga mereka bisa nyampe ke hati. Ini Bu Eriko mau coba lewat kisah-kisah, lewat Benar. cerita-cerita ya. Iya. Jadi nanti semacam bercerita, memberikan film gitu ya Bu Eriko ya. Iya Bu, benar benar. Oh, Betul. nah, Bu Eriko terbayang nggak nanti ini rencana ini mau kapan dilakukan nih? Karena saya kepingin juga cepat hasil ya Bu. Saya pengen tahu berhasil nggak nih ya segitu ya dengan cara saya seperti ini. Saya rencana secepatnya, mungkin dalam 2-3 hari ini Bu, karena kan saya juga harus menyiapkan apa namanya video, Oke. kemudian kumpulan cerita-cerita yang sesuai dengan anak-anak gitu. Oh, jadi nanti pasti bariku yang pertama kali dilakukan adalah mencari dulu ya referensinya Iya, ya. Referensi yang betul. bisa diceritakan ataupun ditayangkan. Wah, saya tuh terbayang nih sama Bu Eriko rencana Bu Eriko nih bahwa Bu Eriko akan menampilkan video gitu ya Bu Eriko ya sama Iya, cerita-cerita benar. akan diceritakan. Nah, tadi Bu Eriko bilang mau secepatnya. Jadi rencananya dimulai 2-3 hari ke depan. Nah, untuk Iya. pelaksanaannya sendiri nih Bu Eriko mau rencananya bagaimana?
setiap hari atau bagaimana nih Bu Eriko? Kalau setiap hari mungkin agak sulit ya Bu ya, karena saya pun harus punya stok cerita, stok video seperti itu. Untuk awal-awal mungkin saya akan mencoba dalam 1 minggu bisa 2 sampai 3 kali. Nah dari situ nanti kita akan lihat ke depannya seperti apa gitu. Oke, oke, saya terbayang sih Bu Eriko. Semoga nanti ini bakalan efektif ya. Tapi saya bayangkan sih insya Allah bisa efektif nih Bu Eriko. Terus Iya, amin. pelaksanaannya sendiri Bu Eriko yang Bu Eriko bayangkan ini akan kapan nih dalam pembelajaran atau bagaimana nih Bu Eriko? Eee, Mungkin seperti kegiatan ice breaking lainnya, Bu, ya. Kita akan mulai di tengah-tengah pembelajaran ketika anak-anak sudah merasa jenuh dengan Betul. belajar ya, dengan kegiatan pembelajaran atau sudah bosan dan mungkin sesekali pun akan dilakukan di awal pembelajaran. Ketika mereka sedang fresh-freshnya baru datang pagi-pagi, belum melakukan aktivitas yang berlebihan, belum beristirahat di turun main. Jadi saya kira fokusnya mereka itu masih banyak gitu ya Bu. Jadi bisa lebih menangkap isi dari cerita itu dengan lebih mudah seperti itu Bu. Oke, berarti perencanaannya nanti Bu Eriko adalah tergantung situasi ya, bisa Iya, awal, bisa pertengahan pembelajaran nanti Bu Eriko letakkan. Jadi saya bisa menangkap nih rencana Bu Eriko bahwa Bu Eriko pengen banget bisa mengubah kegaduhan gitu ya dengan cara menyentuh hati anak-anak ya Bu Eriko ya. benar, benar. Wah ini luar biasa ini memang kalau yang namanya menyentuh hati itu pasti jadinya jadi akan berdampak positif sekali. Saya luar biasa nih rencana Bu Eriko menyentuh hati anak-anak dengan cerita-cerita hikmah. Masya Iya Bu. Allah, luar biasa. Saya jadi penasaran nih nanti bagaimana hasilnya nih Bu Eriko. Saya nanti jangan lupa diberitahu bocoran hasilnya ya Bu Eriko ya. Pasti Bu, pasti insya Allah ya. Nanti ketika sudah mulai berjalan dan saya melihat sudah ada hasilnya di anak-anak, pasti orang yang pertama yang saya kasih informasi itu Bu Mita deh. Alhamdulillah. Nah target Bu Eriko sendiri nih untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan tadi dengan cerita, kira-kira berapa lama nih Bu Eriko melihat perubahannya? Saya berharap dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan ya paling lama ya. Saya berharap secepatnya saya bisa melihat hasil seperti itu Bu. Tapi ya kita tidak bisa berharap banyak juga kalau misalkan sebuah pembiasaan itu menyentuh hati itu anak-anak kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang Betul. mudah, ada yang kadang-kadang bisa dikatakan ih batu gitu ya, kok susah Iya, iya. banget gitu ya menyentuh hatinya gitu ya. Hatinya ya tersentuh dengan hal-hal yang emosional mungkin ya yang akhirnya apa namanya tumbuh menumbuhkan rasa tanggung jawab ketika mereka di kelas itu harus bersikap seperti apa. Ya, saya berharap dalam jangka waktu yang 1 bulanan ini saya bisa melihat hasilnya Bu, walaupun tidak berharap terlalu banyak untuk hasilnya di awal-awal bulan ini Bu. Iya, tapi setidaknya dalam 1 bulan ini akan ada perubahan gitu. Baik Iya hanya betul. beberapa anak gitu mungkin ya. Ada Iya beberapa anak benar yang Bu, memang benar. berubah seperti kata Bu Eriko tadi. Ada anak yang mudah Ya, sekali tersentuh. Mungkin beberapa anak yang mudah tersentuh ini 1 bulan ini mungkin bisa terlihat kali ya Bu Eriko ya. ya amin amin. Iya betul Bu, benar. Baik, nanti mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Saya yakin Bu Eriko pasti bisa. Saya senang sekali nih hari ini nih ngobrol sama Bu Eriko. Ada banyak hal yang bisa saya belajar dari Bu Eriko. Masya Allah luar biasa Bu Eriko ini. Sama-sama Bu, Terus saya juga senang sekali bisa ngobrol berbincang dengan Ibu yang akhirnya membuka wawasan-wawasan saya yang lain, membuka ide-ide baru saya seperti itu Bu. Masya Allah idenya luar biasa sekali. Saya jadi belajar nih. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan nanti ke anak-anak saya. Luar biasa. Amin. Terima kasih banyak Bu Eriko sudah mau nih berbincang dengan saya hari ini. Sama-sama Bu Mita, terima kasih banyak juga. Sukses Bu Eriko. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi